wa jazakillah khairan ya Ibu Das Iftiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ayyuhal mustami'un wal mustami'at, ya ayyuhal musyahidun wal musyahidat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah nashkurullaha ala ni'amihi katsirah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberi banyak kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila menghitung nikmat Allah maka tidak akan pernah selesai menghitungnya. Karena itu pertemuan pagi ini bagian daripada nikmat Allah yang telah memberi kita kesehatan jasmani dan rohani, yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk kita semua sehingga bisa berjumpa, walaupun perjumpaan kita dengan media Zoom online yang mestinya kajian kita adalah offline di rumah Ibu Das, Bapak Bambang. Mudah-mudahan Ibu Das dan Bapak Bambang selalu sehat walafiat dan selalu diberi kebaikan dan kasih sayang Allah. Amin. Dan demikian pula kepada para jamaah yang biasanya hadir, mudah-mudahan tetap istiqomah hadir walaupun melalui Zoom ini. Prakteknya bagaimana Ibu Das? Yang jamaah banyak yang hadir juga kan? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan bahkan bisa lintas wilayah. Ya. Ini ada juga dari Magelang loh. Ini Ustadz Anwar ini. Dari Magelang. Ahlan wa sahlan ya Ustadz Anwar. Ini Ustadz Kabir ini. Alhamdulillah bisa rawuh. Ya. Jadi beliau mungkin bisa nanti memberi tambahan ilmu buat kita semua ini. Baik, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masih seputar cara atau contoh-contoh pembagian dalam warisan. Ya, mungkin bagi yang belum punya buku bisa melihat di layar. Ya, ini di halaman berapa Ibu Das? Halaman 105. Ya. 105 betul Pak. Tapi yang nomor 5-nya ya. Ya. Yang di atasnya itu sudah kita baca sebelumnya. Ya. Jadi ini masih kaitannya dengan contoh perhitungan antara ayah, ibu, dan anak. Dan ini ada banyak contoh ya yang sudah kita baca. Saya baca judul-judulnya aja untuk mengingat yang sebelumnya. Karena kita sekarang sudah masuk ke nomor 5. Mungkin ada yang belum mengikuti sebelumnya, agak sedikit bertanya-tanya, kok tiba-tiba nomor 5? Nah ini bagi yang belum punya buku atau yang belum mengikuti sebelumnya kan biar ingat bahwa ini contoh perhitungan untuk ayah, ibu, dan anak. Itu yang pertama tentang meninggalkan ayah saja. Kemudian yang kedua meninggalkan ayah dan ibu. Dan yang ketiga meninggalkan ayah, ibu, dan anak laki-laki. Kemudian yang sudah kita baca sebelumnya,
Yaitu nomor 4, meninggalkan ayah, ibu, dan anak perempuan tunggal. Nah, yang nomor 5 ini lanjutannya. Yang sebelumnya contoh untuk anak perempuan tunggal. Nah, di sini tambahannya adalah 2 anak perempuan. Karenanya nomor 5 ini meninggalkan ayah, ibu, dan 2 anak perempuan. Nah, keterangannya di bawahnya bisa kita lihat. Seorang laki-laki wafat dengan meninggalkan ayah, ibu, dan 2 anak perempuan. Sebelum masuk ke lanjutannya, mungkin digambarkan lagi pengertian ayah, ibu, dan 2 anak perempuan ini. Tentu cara membacanya ini adalah kedua orang tua si wafat atau si mayit atau orang yang wafat. Mungkin juga muncul pertanyaan, lah terus istrinya di mana gitu kan? Ya ini kan namanya contoh, bahwa contoh kasus ini si laki-laki yang wafat sudah tidak ada istri. Jadi nggak usah ikut mikir dulu. Bisa jadi istrinya sudah wafat terlebih dahulu. Tapi kan punya anak. Jadi anaknya 2, yaitu 2 anak perempuan. Terkadang sebagian itu merasa bingung. Nggak ada istri kok punya anak gitu kan. Ya ini tentu yang dipahami kasus bahwa ada seorang laki-laki wafat. Masih punya ayah dan ibu. Ini yang penting. Karena seringkali ketika ada orang meninggal, muncul pertanyaannya hanya berapa jumlah warisan atau bagaimana membagi warisan untuk anak-anaknya tanpa melihat masih punya ayah atau ibu. Nah, ini perlu diingat bahwa warisan tidak hanya turun ke bawah, tapi juga naik ke atas. Jadi ada in nazal dan in ala. Jadi kalau in nazal berarti anak keturunan, in ala berarti ahli waris yang ke atas, bahkan bisa sampai ke kakek. Bila sudah tidak ada ayah dan ibunya tapi masih punya kakek, itu pun bisa mendapatkan warisan. Ini untuk menggambarkan dan mengilustrasikan bahwa proses pembagian waris itu harus melihat skema nasabnya terlebih dahulu sebelum masuk ke perhitungan. Tapi saya husnudzon, para jamaah di sini semuanya sudah memahami. Cuma seringkali lupa saja. Ya di sini yang menjadi pertanyaan, bagaimana pembagian waris di antara mereka bila hartanya ada 24 miliar. Sekali lagi, angka 24 miliar ini hanya contoh. Syukur-syukur kalau punya warisannya lebih kan gitu. Tapi kalau seandainya tidak sampai miliaran, tetap bisa kita hitung. Dan dipilih angka 24, ini kan sebenarnya untuk mempermudah pembagian. Sehingga tidak menjadi pecahan. Itu saja sebenarnya. Jadi masalah angkanya itu memang dipilih angka yang mudah dibagi, yaitu 24. Adapun nilai nominal umpamanya miliar atau juta atau bahkan ribu itu bisa variasi tergantung memang peninggalan dari si mayat itu. Penjelasan soal ini ada kemiripan dengan di atas. Nah, ini kata di atas berarti harus mengingat materi yang sebelumnya, yaitu tentang meninggalkan ayah, ibu, dan anak perempuan tunggal. Nah, jadi mirip. Di sana nomor 4 adalah anaknya perempuan tunggal. Sementara dalam nomor 5 kasus contohnya adalah 2 anak perempuan. Sehingga kemiripannya adalah terdiri ahli warisnya ayah, ibu, dan anak.
Yang membedakan anak yang di contoh nomor 4 itu 1, sementara di contoh kasus nomor 5 ini adalah 2. Penjelasannya tadi bahwa soal ini ada kemiripan dengan di atas. Hanya bedanya, jadi bedanya di sini jumlah anak perempuannya ada 2 orang. Dan ini berpengaruh kepada apa yang diterima ayah, tetapi tidak berpengaruh terhadap ibu. Coba diperlihatkan tadi yang di atasnya dulu, udah sedikit tadi bagian di atasnya tadi. Nah itu yang ahli waris. Itu kan anak perempuan tunggal bagiannya setengah. Kemudian ahli waris ibu dapat 1/6. Kemudian ahli waris ayah dapat 1/6 plus sisa. Jadi ada asobah istilahnya, yaitu sisa dari total warisan. Kalau di kasus yang nomor 4, ayahnya dapat 2 bagian, bagian sebagai ashabul furud, yaitu yang wajib mendapatkannya adalah 1/6, plus asobah, sisa dari harta warisan setelah dibagi, itu dapat 1/6 juga. Nah, maka dari warisan yang diangkakan tetap contohnya adalah 24 miliar, maka ayah mendapatkan 8 miliar. Jadi lebih besar dari ibu, itu 4 miliar. Nah, kalau kasus di sini, ya coba kita lanjutkan untuk membacanya. Itu yang membedakan, ya nanti ayah hanya mendapatkan 1/6, walaupun seharusnya mendapat tambahan sisa atau asobah, apakah tetap mendapatkan atau tidak, kita baca terlebih dahulu, biar lebih urut memahaminya. Kita lanjutkan. 2 anak perempuan. Untuk 2 anak perempuan seharusnya kalau 1 anak perempuan bagiannya setengah dari total harta warisan. Tetapi karena jumlah anak perempuannya ada 2, maka mereka berdua mendapat 2/3 bagian. Kalau dikaitkan dengan total harta warisan yang jumlahnya 24 miliar, maka jatah mereka berdua adalah 2/3 kali 24 miliar sama dengan 16 miliar. Yang masalah perkalian dan pecahan totalnya sebenarnya saat ini lebih mudah mendapatkan hasil hitungannya. Sekedar informasi ulang, dan ini saya ulang-ulang, sudah banyak aplikasi hitungan waris atau kalkulator waris. Tinggal kita ambil atau download dari internet, ada aplikasi e-waris, ada juga Tashil. Nah, keduanya bisa digunakan untuk menghitung warisan. Jadi sebenarnya sekarang sangat mudah. Ibarat kata orang yang belum menguasai ilmu faraid secara mendalam bisa menggunakan kalkulator tersebut. Tapi sekali lagi menggunakan itu juga harus ya mengetahui secara mendasar ya, secara mendasar ilmu-ilmu faraid biar tidak salah ketik atau biar tidak salah klik sehingga bisa juga salah hitung. Khususnya dalam menggunakan istilah-istilah seperti di sini kata ibu, ayah ini untuk si mayit. Tapi ayah ibu ini akan menjadi istilah nenek dan kakek bagi si anak perempuan itu. Nah ini harus bisa membedakan
penggunaan kata ayah, ibu, kakek, nenek. Jadi biar tidak salah memahami. Makanya kalau menggunakan kalkulator waris, itu juga harus memahami perbedaan-perbedaan istilah semacam itu. Kemudian lanjutannya, tetapi dengan catatan bahwa uang 16 miliar ini masih milik berdua. Jadi tinggal dibagi 2 sama besar. Jadi kalau di contoh sebelumnya, anak perempuan tunggal mendapatkan setengah sendirian, karena namanya juga tunggal. Kalau dicontohkan harta warisannya adalah 24 miliar, maka mendapatkan 12 miliar. Nah, sementara kalau di contoh ini, ya, tetapi dengan catatan bahwa uang 16 miliar ini masih milik berdua. Jadi kalau di contoh ini adalah 16 miliar, karena memang 2 anak perempuan mendapatkan 2/3 bagian. Kalau di contoh sebelumnya anak tunggal dapat setengah, itu yang membedakan. Dan 16 miliar ini untuk berdua, sementara contoh sebelumnya 12 miliar itu untuk seorang diri. Nah, kemudian jadi tinggal dibagi 2 sama besar. Sehingga masing-masing mendapat 8 miliar. Jadi 16 dibagi 2, maka 8 miliar. Dan bila jumlah anak perempuannya lebih dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, nah ini kan bisa jadi punya anak banyak, ya tinggal dibagi saja sesuai jumlahnya. Nah itu untuk jatah atau bagian 2 anak perempuan. Nanti kita bisa melihat ke bagannya yang di bawah setelah kita baca semuanya. Kemudian berapa jatah ibu? Nah, kita bisa baca lagi di sini. Bagian yang diterima oleh ibu tetap. Jadi sama sekali tidak ada perubahan. Jadi kalau anak perempuan tunggal itu 2,5, ya dapat setengah. Kalau anaknya 2 atau lebih itu 2/3, itu bedanya. Adapun ibu tetap sama, tidak terpengaruh jumlah anaknya berapa. Jadi perlu diingat, ibu di sini bukan ibunya si anak perempuan itu. Ibu di sini adalah ibunya si mayit. Berarti si mayit ini adalah ayah dari 2 anak perempuan ini yang kita contohkan di sini. Artinya ibu ini adalah nenek dari 2 anak perempuan itu. Jadi yang dapat itu sebenarnya nenek, ya, dan cucu. Kalau melihat dari nenek berarti 2 anak perempuan ini cucu. Gitu. Tapi kalau melihatnya dari si mayit, dan ini harus dalam perhitungan waris, harus titik sentralnya adalah si mayit. Jadi si mayit ke atas namanya orang tuanya adalah ayah ibu. Si mayit ke bawah berarti anak, kan gitu. Biar tidak rancu. Ini saya ulang-ulang biar dipahami lebih jelas. Karena seringkali muncul pertanyaan, dalam memberi pertanyaannya itu agak rancu. Karena tidak membedakan istilah ayah ibu, kemudian kakek nenek, atau anak dan cucu. Nah, saya ulangi lagi, ibu, bagian yang diterima oleh ibu tetap sama. Tetap, ya, sama sekali tidak ada perubahan dengan apa yang sudah kita hitung di atas, yaitu 1/6 bagian. Saya ulang-ulang bahwa ibu wajib mendapatkan warisan. Ini seringkali menganggap bahwa orang tua sudah tidak membutuhkan harta, seakan-akan begitu. Sehingga ketika ada orang meninggal, tidak melihat, tidak menengok orang tuanya, yang dipikir hanya anaknya. Padahal dalam
ilmu waris justru ibu itu wajib mendapatkan 1/6. Adapun anak-anaknya si mayit itu tergantung tadi jumlahnya dan tergantung jenis kelaminnya kan gitu. Jadi ada bisa termasuk ditetapkan tadi kalau satu anak perempuan tunggal itu setengah, kalau 2 anak perempuan dan lebih itu 2/3. Tapi kalau ada anak laki-laki nanti masuknya istilahnya adalah asobah. Jadi bisa berubah dengan keberadaan anak laki-laki menjadi asobah. Asobah itu sisa dari total harta warisan setelah diambil oleh ayahnya atau ibunya. Ya, seperti itu. Jadi harus diurut. Siapa-siapa dulu yang berhak mendapatkan warisan, baru berapa sisanya. Nah ini untuk ibu itu tidak terpengaruh dengan jumlah anak dari si mayit itu. Atau untuk bahasa lainnya, si nenek mendapatkannya tetap 1/6 bagian, ya, tidak terpengaruh berapa jumlah cucunya. Nah di sini dicontohkan dari 24 miliar, maka 1/6 kali 24 miliar sama dengan 4 miliar. Nah itu untuk jatah ibu. Ini hanya contoh dan ini untuk memahami bagaimana proses menghitung. Adapun real dan faktanya nanti di lapangan, kita tinggal catat dulu siapa-siapa ahli warisnya, kemudian nanti kita tentukan bagian-bagiannya, lalu kita mintakan total jumlah harta warisan, dan perlu diingat namanya harta warisan tidak hanya dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk benda-benda peninggalan. Yang paling tampak dan jelas diantaranya seperti rumah, ya, kendaraan, atau tanah, itu yang besar-besar. Tapi jangan lupa bahwa apapun yang menjadi harta milik si mayit itu adalah warisan. Seringkali terlalaikan seperti pakaian. Itu juga namanya harta warisan. Terlepas ahli warisnya tidak begitu menganggap karena tidak begitu tertarik. Umpamanya ada si mayit tidak punya tanah, tidak punya, bahkan tidak punya rumah, bahkan juga tidak punya kendaraan, lalu orang-orang bilang dia tidak meninggalkan warisan. Ucapan itu sebenarnya salah. Apa selama ini dia tidak berpakaian? Apa dia tidak punya busana? Kan baju, celana, kalau laki-laki sarung, atau kalau perempuan mukena, atau apapun, sandal, ya, benda-benda kecil sekalipun itu adalah termasuk harta warisan. Kalau ibu-ibu itu kan kolektor alat-alat apa Bu? Alat-alat perabotan atau alat-alat masak ya. Itu jangan dipikir panci, apalagi Bu, panci. Gelas. Ya, ya piring, gelas, apa saja itu sebenarnya harta warisan. Jangan diremehkan dan jangan diabaikan. Seringkali keluarga itu ini buat saya aja ya, ini tak ambil ya. Sebentar, jangan asal ambil, tapi harus dihitung dulu. Lalu nanti kalau sudah dihitung sebagai harta warisan untuk siapa-siapanya, nanti tinggal kesepakatan gitu. Jadi kalau kita tetap menegakkan syariat dalam ilmu faraid, hal-hal seperti itu harus dihitung terlebih dahulu. Jangan menganggap remeh benda-benda yang dianggap kecil. Ya, ini yang mungkin sering terlalaikan, terabaikan oleh banyak pihak. Ya, mungkin saya juga bisa melupakan hitungan itu,
Karena pihak keluarga ahli waris itu tidak menyebut benda-benda itu. Nah, ini hanya penegasan saja bahwa yang namanya al-warosah, ya, harta warisan itu apapun, ya, harta milik si mayit baik laki-laki maupun perempuan yang ditinggalkan itu harus masuk sebagai pembagian ahli waris. Adapun menggunakan angka-angka uang, apa itu dirupiahkan atau didolarkan atau apa saja istilahnya, itu kan setelah diketahui benda-benda apa saja yang menjadi ahli waris. Harus dihitung. Nah, sampai seperti cincin, ya, akek umpamanya bagi laki-laki, sabuk, itu juga bagian daripada warisan. Sandal, sepatu, itu sebenarnya hakikatnya adalah harta warisan. Karena seringkali orang hanya melihatnya yang namanya harta warisan, uang tabungan, kemudian tadi yang saya sudah sebutkan rumah, ya, sawah, tanah, kendaraan, dan seterusnya. Ini hanya untuk memperjelas saja. Jamaah rahimakumullah dimanapun berada, mudah-mudahan tetap menyimak dengan baik dan tetap semangat. Semangat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya, kemudian kita masuk pada selanjutnya yaitu ayah. Berapa hak waris untuk ayah? Nah, ini dengan adanya 2 anak perempuan yang mengambil 2/3 bagian, maka tidak ada harta yang tersisa. Nah, itu bedanya di contoh nomor 4, itu ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Dan dalam hitungan di atas tadi, sisanya juga 1/6. Nah, sementara di sini, karena 2 anak perempuan ini berubah jatahnya. Artinya kalau anak tunggal itu dapat setengah, sementara kalau 2 anak perempuan jadi 2/3. Sehingga akhirnya ayah tidak mendapatkan sisa. Ya, kita baca lagi di sini bahwa dengan adanya 2 anak perempuan yang mengambil 2/3 bagian, maka tidak ada harta yang tersisa yang seharusnya menjadi jatah tambahan buat ayah. Kalau dibandingkan dengan soal di atas, maksudnya yang sebelumnya, yang diterima ayah hanya 16 bagian saja. Jadi dalam kasus ini ayah hanya mendapatkan 1/6. Di contoh nomor 4 sebelumnya juga tetap wajib mendapatkan 1/6. Jadi 1/6-nya dilihat Ibu ya. 1/6-nya itu wajib. Ya. Sebagaimana ibu. Ya, itu 1/6. Ayah juga 1/6. Jadi perlu diingat lagi, ayah, ibu dari si mayit ini mendapatkan masing-masing 1/6 itu adalah wajib. Ya. Adapun sisa atau asobah itu tergantung. Ya, kalau tadi di atas masih ada tambahan, kalau yang di sini 0. Nah, lihat di bagannya itu 0. Jadi walaupun ayah seharusnya mendapatkan juga asobah, sisa, artinya secara ilmu waris, ayah tetap berhak mendapatkan 1/6 plus sisa. Tapi persoalannya, setelah dihitung, ternyata tidak ada sisa. Maka plus 0 gitu. Plus 0. Nah, ini prosesnya menghitung tetap. Adapun hasilnya tergantung kondisi. Kalau di sini 0. Kalau yang sebelumnya 1/6 plus 1/6. Nah, ini untuk membedakan contoh kasus pengaruh anak satu perempuan tunggal dengan kalau anak 2 atau bahkan lebih.
Saya baca ulang. Jadi di sini kalau dibandingkan dengan soal di atas yang diterima ayah hanya 1/6 bagian saja. Sedangkan sisanya tidak ada. Karena habis. Ya, karena habis dibagikan kepada 2 anak perempuan. Nah, kita lihat di bagian lagi. Mari kita jabarkan dalam tabel. Ya, istilah tabel biar lebih jelas. Ahli waris terdiri dari 3 orang. Terdiri dari 3 kelompok. Kelompok 1 adalah 2 anak perempuan. Kalau orangnya di sini berarti 4. Ya. Jadi 2 anak perempuan dapat 2/3. Nah kalau dihitung dari 24 miliar, atau kalau di persenan, maka nanti mendapatkannya 4/6. Rupiahnya dari 24 miliar, maka 2 anak perempuan itu mendapatkan 16 miliar. Tadi sudah kita bacakan, hanya di sini tabelnya untuk memperjelas. Kemudian ibu, ya, ibu si mayit sama dengan nenek dari 2 anak perempuan itu. Dan di sini tidak ada istri si mayit. Kita nggak usah membahas karena meninggal atau cerai atau yang lain. Yang jelas intinya tidak ada istri. Maka di sini tidak ada catatan istri mendapatkan bagian karena tidak ada. Ibu mendapatkan 1/6 dan bagiannya juga 1/6 kalau rupiahnya 4 miliar. Sekali lagi angka miliar ini hanya contoh. Kemudian ayah dapat 1/6 plus sisa. Tapi karena sisanya tadi dihitung tidak ada sisa, maka jadi 0. Maka sama dengan mendapatkannya 4 miliar, sama persis dengan ibu. Berarti ibu di sini adalah istri dari ayah itu. Jadi ibu ayah ini berarti kan suami istri. Itu untuk kasus nomor 5. Dan itu adalah rentetan cara menghitung bila ahli warisnya dari 3 golongan. Golongan ini maksudnya kelompok anak, kelompok ayah, kelompok ibu. Nah, kalau berikutnya ini kita tambahi istri. Nah, ini baru. Di sini ada suami, istri, ayah, ibu, dan anak. Wah, lebih banyak lagi ahli warisnya. Jadi kalau sebelumnya hurufnya D dengan 5 macam contoh kasus. Kalau sekarang E, contoh perhitungan suami, istri, ayah, ibu, dan anak. Ibu Das, kita baca lanjutkan, kita baca lanjutannya atau kita buka tanya jawab. Kurang 1/4. Lebih baik ini dulu Ustadz karena pembahasannya sudah beda ini Ustadz ya. Jadi karena ada pertanyaan yang sudah dititipkan, jadi sepertinya lebih baik tanya jawab dulu Ustadz. Ya, monggo silakan Ibu. Yeah. Mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, ini karena ada beberapa titipan pertanyaan ke saya, jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti setelah ini insya Allah nanti bisa raise hand. Bisa atau langsung dengan suara nggak Bu? bisa, nanti raise hand nanti terus di unmute gitu Ustaz. Ya, monggo. Yang ini saya baca pertanyaannya di mana Ibu? Saya bacakan Ustaz mendengarkan. Wah, ini harus nyimak dengan baik ini. Ya satu-satu, nanti satu berikutnya. Bentar, ini malah hilang toh gambarnya. Gambarnya, Ustadz ada itu? Saya ada, tapi saya nggak melihat. Oh ya sudah ya. Screen-nya saya stop dulu atau gimana? Oke, jadi biar saya ikut membaca tulisan pertanyaan. Wah, lawang tulisannya di WA, bukan di sini. Oh iya, ya sudah, silakan dibacakan dulu. Ya, baik. Ini screen share-nya tetap aja biarkan saja gini, Ustaz. Oke, begitu aja dulu ya. Baik. Silakan Ibu. Baik, Ustaz. Nomor 1. Tadi kan disebutkan kalau jatah anak perempuan, kalau 1 kan setengah. Terus 2 anak perempuan 2/3. Terus setelah itu dibagi
2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti 2/3 bagian itu bukan hanya, berarti kan harusnya penjelasannya kan 2/3 untuk 2 anak perempuan atau lebih, harusnya kan gitu ya Ustaz? Iya, iya. Ya. Jadi Ya, berlaku dalam yang gimana? ditanyakan yang apanya? Ya, kenapa kok hanya ditulis 2 anak perempuan gitu aja? Yang ini. Oh ya. Ya. Satu itu Ini dulu kan aja. Yeah. sebentar Ibu. Ini kan contoh ya, contoh. Maksudnya karena sebelumnya adalah satu anak tunggal itu loh. Anak perempuan, anak perempuan tunggal. Lalu kemudian di sini dicontohkan 2 anak ya, 2 anak. Nah, ini hanya untuk membedakan kalau 1 dapat setengah, kalau 2 mendapatkan 2/3. Nah, ini kemudian keterangan tambahannya dan seterusnya kan gitu. Artinya lebih dari 2. Itu memang model-model bahasa Al-Quran bahwa kalau lebih dari 1 berarti 2 ke atas gitu loh. 2 ke atas maka akan mendapatkan 2/3. Tapi betul juga ini pertanyaannya setengah mengkritik kan. Ya, kita tampung dulu kritikannya. Ya nanti gini aja dalam judul dan seterusnya. Tambah DST aja. Ya artinya 2 anak perempuan dan lebih. Ya, ya gitu. Itu aja. Oke, karena memang keterangannya di bawahnya di halaman 105, mungkin bisa dilihat lagi. Dan bila jumlah anak perempuannya ada 3, 4, 5 dan seterusnya, tinggal dibagi saja sejumlahnya. Itu kan cara menghitungnya. Ya, artinya menunjukkan bahwa kalau dapat 2/3 itu dibagi 2 anak bila anaknya 2, tapi kalau lebih ya dibagi mereka semua. Cuma yang dipertanyakan kenapa judulnya cuma 2 anak perempuan? Ya sudah tambah saja kan 2 anak perempuan dan lebih gitu aja biar ikhlas. Kesimpulannya berarti jangan membaca judul aja. Ya. Dan tidak hanya membaca buku saja, dengarkan penjelasannya. Gitu. Promosi sekalian Ibu. Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana kalau seorang seorang istri ditinggal oleh suami dalam kondisi hamil? Apakah harus melahirkan dulu? Perhitungan warisannya itu harus melahirkan dulu atau bisa langsung perhitungannya untuk menghitung membagi warisan? Ini nanya umpama apa hamil beneran ini? Ada kasus sebenarnya kan hamil tapi ternyata keguguran gitu loh, San. Iya, iya. Jadi yang namanya menghitung waris itu yang ada. Kalau di dalam perut kan belum dianggap anak yang terlahir. Jadi belum mendapatkan warisan si janin dalam perut. Gitu. Jadi yang namanya membagi waris itu yang benar-benar 1 ada, 2 dan masih hidup. Walaupun ada sudah mayat juga, umpamanya ada 2 orang meninggal. Ya yang 1 tidak mendapatkan karena sudah meninggal. Kecuali kalau meninggalnya giliran apa satu-satu dulu itu. Jadi kesimpulannya orang yang hamil kemudian ditinggal katakanlah suaminya, gitu kan? Maka langsung dibagi, tidak menunggu kelahiran. Dan anak yang di dalam perut tidak mendapatkan bagian. Itu. Ya, walaupun katakan begitu katakan ayahnya meninggal, si bayi masih di perut. Lalu setelah ayahnya meninggal, si anak lahir. Ya kan? Pertanyaannya, ketika meninggal dia sudah lahir atau belum? Kan belum sebenarnya. Gitu. Jadi waktu membagi sebenarnya begitu meninggal dia tidak ada, belum lahir, maka sebenarnya dianggap tidak ada. Tidak ada. Walaupun misalnya kan ada banyak kasus yang membagi warisan itu kan nanti-nanti gitu loh, Ustaz. Ya. Kan enggak langsung. Betul. Kalau misalnya nanti-nanti terus setelah
ternyata kan keburu anaknya lahir. Nah, itu berarti yang anaknya lahir itu berarti tetap nggak masuk hitungan harusnya ya? Iya, jadi kita menghitung warisan saat terjadinya kematian. Saat si mayit meninggal itulah kita hitung. Adapun kejadian-kejadian selanjutnya kita harus urut gitu ya. Kan kadang-kadang satu keluarga ya ada yang meninggal, katakan ayahnya, ya kan, masih punya istri si ayah. Artinya ibunya si anak-anak belum juga dihitung. Baru kemudian selang berapa tahun si ibu meninggal, juga belum dihitung pamannya kan. Lalu ada salah satu anaknya meninggal, baru mulai mikir menghitung. Nah, proses menghitungnya juga harus diurut. Harta warisan si ayah waktu meninggal itu apa saja. Dan ibu yang saat menghitung ibunya sudah meninggal, tapi saat ayahnya meninggal si ibu belum meninggal, itu dianggap ahli waris gitu. Jadi jangan, nah ibu kan sudah nggak ada, terus katakan anak pertama juga sudah nggak ada, masa tetap dapat bagian. Nah, terus nanti buat siapa? Ibu kan sudah meninggal. Ya kita nanti hitung lagi setelah semua ahli waris disebutkan, ibu walaupun sudah meninggal, kemudian anak barep kakak umpamanya waktu itu masih hidup, itu dibagi dulu dapat jatahan semua. Setelah itu nanti hitungan kedua adalah ketika ibu meninggal gitu kan. Berarti sudah nggak ada ayah, hanya ibu dan anak-anak. Ya kan gitu. Dan demikian pula ketika meninggalnya si anak pertama, itu berarti menghitungnya hanya keluarganya dia. Atau kalau nggak punya anak juga dengan saudara-saudara yang ada. Artinya harus bertahap. Nggak bisa langsung sekarang siapa saja yang masih hidup, yang sudah meninggal tidak diakui, tidak. Demikian pula sebaliknya. Saat seorang ayah meninggal, punya istri yang sedang hamil, maka saat meninggal hakikatnya belum punya anak yang terlahir, maka bukan menjadi ahli waris saat itu. Demikian, Ibu. Ya, baik Ustaz. Kita masih harus banyak istighfar ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Yang ketiga Ustaz, ini saya sebut nama nggak ya? Ini kan ceritanya Allahu Yarham Ustaz Arifin Ilham ya Ustaz. Itu kan punya 3 istri, kabarnya kok ketiga istrinya nggak dapat warisan, walau alam ya, tapi pertanyaannya seperti itu. Kenapa kok ketiga istrinya nggak dapat warisan? Itu Ustaz bagaimana penjelasannya? Yang ditanya Ustaz Arifin apa saya ya? Ini ceritanya dapat info seperti ini, yang bertanya ini loh Ustaz. Yang bertanya itu menginformasikan bahwa istrinya Allahu Yarham Arifin Ilham itu kan ada 3. Nah, itu kenapa kok nggak dapat warisan gitu? Iya. Ya, kalau bertanyanya ke saya, yang nggak dapat warisan istri ketiganya katanya. Istri ketiga doang. Jadi pertama begini. Saya juga nggak ngikuti masalahnya. Ya, pertama begini, ini kan berita. Dan itu urusan keluarga. Maka mestinya tidak kita tabayun ke pihak orang lain. Seperti saya kan orang lain. Walaupun saya bisa membantu menghitungkan, tapi saya kan bukan orang yang terlibat langsung untuk urusan pembagian itu. Artinya sebenarnya jangan pakai contoh orang ya, tapi umpamanya gini, ada satu orang meninggal, punya 3 istri. Apakah seluruh istrinya itu mendapatkan warisan? Kan gitu. Jawabannya iya. Adapun ada tadi contoh kasus berita Ustadz Fulan itu istri ketiga tidak mendapatkan, ini harus tabayun dulu. Pertama tabayun kepada istri ketiga itu. Kalau kenal WA saja. Japri, benarkah? Ya sebentar. Benarkah Ibu tidak mendapatkan warisan? Kalau benar, itu kan nanti urusannya apa sebabnya? Itu kan nanti urusannya ke keluarga Ustadz Arifin gitu kan. Kemudian kalau tidak benar, ya sudah jangan dipersoalkan. Karena ada begini. Ada contoh-contoh di
buku. Bolehkah seorang yang sudah merasa mau meninggal, gitu kan, kemudian tidak menghendaki, katakan tadi punya 3 istri, tidak menghendaki istri, katakan yang ketiga untuk mendapatkan warisan, lalu dicerai sebelum dia meninggal. Jadi, umpamanya saya cerai itu istri ketiga. Itu dengan demikian, ketika akhirnya si laki-laki atau si suami ini meninggal, istri itu nggak dapat warisan karena sudah dicerai sebelum dia meninggal. Itu bisa terjadi. Tapi para ulama menghukum itu kezoliman, gitu loh. Itu tidak boleh. Jadi ada unsur kesengajaan seperti menyia-nyiakan atau menzolimi, katakan contoh tadi istri ketiga. Nah, kalau yang tadi ditanyakan dengan nama seorang ustadz, itu kita tidak boleh, satu menyebarkan, dua kita harusnya mentabayun ke pihak keluarga. Ya, saya kira itu. Tapi yang jelas secara hukum, kalau punya 3 istri, semua dapat. Begitu. Oh gitu, ya harusnya gitu. Iya. Nanti kalau saya sudah punya 4 istri nanti, saya kasih contoh. Satu aja nggak habis-habis. Afwan, ini ada yang raise hand, sebentar. Ibu, saya unmute-nya dulu. Bentar. Ada pertanyaan berikutnya, Bu? Ada. Monggo Ibu sudah di-unmute dulu. Kalau mau bertanya, silakan. Dengan suara. Ya, suaranya sudah di-unmute kok. Silakan. Tadi raise hand. Afwan, Tat. Kaitan dengan tadi Ustadz Arifin Ilham sebenarnya bukan ingin mengangkat aib, tidak, tapi itu kan sudah di pengadilan. Jadi sudah tersebar ke seluruh Indonesia, dan kalau saya bertanya itu dalam rangka mencari ilmu, sebenarnya mencari ibroh apa yang salah begitu loh. Karena itu kan yang masukkan gugatan kelihatannya ibunya Allahyarham. Kemudian diputuskan oleh pengadilan. Nah, sekarang gantian istri ketiga yang maju ke pengadilan gitu loh, Tat. Jadi agak maksudnya afwan buat sekelas beliau kan harusnya kita harus menjaga marwah. Saya wallahi tidak cuma ini kita ambil ibrohnya aja, ambil ilmunya aja. Apa yang kok sampai sebegininya sampai ke pengadilan itu loh, Tat. Harusnya kan ini kan kalau bicara untuk orang-orang alim amat sangat simpel ya, Tat ya. Ini versi saya loh, Tat. Kalau saya pribadi mungkin saya nggak bisa ngitung. Kalau maksudnya untuk orang-orang yang berilmu seperti panjenengan, beliau-beliau tentunya ini satu hal yang amat sangat mudah untuk dihitung begitu, Tat. Afwan gitu, Tat. Jazakumullah khair. Oh iya, Ki. Ibu, yang alim kan Ustadz Arifin Ilhamnya, dan beliau yang wafat, ya kan? Yang menjadi persoalan kan keluarga Ustadz Arifin Ilham yang menghitung. Jadi dalam hal ini Ustadz Arifin Ilham tidak bertanggung jawab dalam urusan prosesi pembagian, kan gitu. Kita juga tidak tahu kasusnya. Apakah kita mengikuti persoalan-persoalan kenapa sampai ke persidangan, gitu kan? Kan bisa jadi begini, dalam hukum positif Indonesia kan ada namanya akad nikah melalui KUA, namanya begitu. Bisa jadi ini hanya reka-reka dugaan loh, tidak menjawab kepastian. Bisa jadi karena mungkin tidak terdaftar dalam buku KUA itu, sehingga dianggap tidak resmi, kan gitu. Sehingga tidak dihitung menjadi istri resmi, umpamanya seperti itu. Sehingga kemudian pihak keluarga tidak menganggap umpamanya. Tapi kalau pihak istri yang kemudian ketika menggugat mungkin merasa sekalipun tidak ada buku resmi dalam pernikahan, tapi saya sah menjadi istrinya, gitu kan. Sehingga dia menggugat balik bahwa saya juga punya hak untuk mendapatkan warisan. Terlepas kasusnya, secara hukum, kalau memang terjadi pernikahan dan itu adalah sah menjadi istri ketiga, hukumnya harus mendapatkan warisan juga. Tapi kita juga harus tahu masalahnya, kasusnya. Nah itu, benar kita ambil ibroh. Tapi kita kan juga belum tahu
masalahnya. Karena tidak tahu persis masalahnya, hanya kita bertanya-tanya, kenapa itu terjadi? Ya. Jadi justru ibrohnya kembali, kita juga harus tabayun, ya tabayun kepada pihak-pihak terkait. Kalau kita mau ingin jelas duduk persoalannya. Saya kira jawaban singkatnya begini, Bu. Pada prinsipnya, ya seseorang yang meninggal, kalau punya istri lebih dari satu, katakan sampai 3, maka semuanya berhak mendapatkan. Kalau punya anak, maka mendapatkan berapa? 1/8. Kalau punya anak mendapatkan 1/4. Kalau tidak punya anak mendapatkan 1/8 dan itu dibagi bertiga, begitu. Adapun kasus-kasus itu Allahu a'lam, itu harus tabayun lebih detail ke pihak yang terkait. Saya kira itu, Ibu. Ya, jazakumullah khair, Ustaz. Baik, amin. Jazakumullah Ustaz. Ustaz masih ada waktu enggak? Kasih berapa menit lagi? Ini saya 9:30 sudah harus di Pucang Sawit. Oh, tapi coba ini saya dekat UNS mau kajian lagi. Silakan. Itu di sana juga nanti masalah warisan, masalah hibah, masalah wasiat. Nah, kira-kira apa ini yang mau disampaikan mungkin 5 menit lagi. Ini ada yang tadi chat itu sih. Mau saya persilakan untuk bertanya langsung Pak Ustadz, malu katanya. Terus ditulis. Ya, enggak, cuma singkat aja. Kalau misalnya saya sendiri ya lupai, kalau misal ayah ibu tidak punya ayah dan ibu, hitungannya gimana? Kalau tidak punya ayah ibu tapi punya anak. Yang anak jadi perempuan. cara menghitung itu ya harus didata lagi. Jadi umpamanya yang meninggal siapa, terus siapa saja yang masih ada. Katakanlah yang meninggal suami, punya istri, punya anak, itu saja umpamanya sederhananya. Maka karena yang meninggal adalah suami, yang berhak mendapatkan warisan adalah istri. Nah, istri ini punya anak kan dari suami yang meninggal, berarti istri mendapatkan 1/4 itu. Lalu anaknya ya itu mendapatkan asobah, mendapatkan asobah atau sisa, ya sisa. Tapi kalau anak perempuan itu harus juga melihat apakah yang meninggal, jadi suaminya atau ayah si anak ini karena perempuan punya nggak saudara. Nah itu akan mendapatkan saudaranya. Kalau anaknya satu perempuan itu nanti akan berpengaruh saudara-saudaranya si mayit yang sudah tidak punya ayah dan ibu, mereka akan mendapatkan. Ya, kecuali kalau anaknya laki-laki atau anaknya laki-laki dan perempuan, maka yang menjadi ahli waris hanya istri dan dua anaknya, laki satu, perempuan satu, begitu. Jadi untuk detailnya bagaimana cara menghitung harus melihat datanya. Maka kalau yang bertanya pengen detail, silakan didata dulu siapa saja ahli warisnya, baru kita bisa bantu menghitung lebih detail dan rinci. Demikian Ibu. Baik, saya kira cukup. Ya. Masya Allah, semoga kita dipahamkan oleh Allah dan yang penting bisa mengamalkan ya Ustaz. Amin, insya Allah iya betul. Tapi jangan mati dulu Bu ya, biar ngamalkan. Amin. Lah untuk ngamalkan apa terus mati dulu? Baik Ustaz, ini Ustaz mau tutup dulu baru saya tutup. Saya keluar dulu maksudnya. Oh, ya, saya tutup. Ya. Baik, terima kasih wa jazakumullahu khairan ala husnil istima' wal ihtimam. Barakallahu fikum jami'an. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, memberi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu warisan ini ilmu warasatul anbiya juga. Dan mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat dan terus semangat untuk thalabul ilmi dalam berbagai bidang, khususnya ilmu faraid, sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga Islami ini. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Furqan, sekali lagi jazakumullahu khairan katsira atas ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah memudahkan kami, kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Ustadz Furqan, dan juga insya Allah semoga bisa menularkan kepada saudara-saudara kita yang lain yang mungkin tidak bisa ikut belajar karena uzur. Kami sebagai pengurus dan admin juga mohon maaf atas segala salah khilaf dan salah kata. Akhir kita ucap hamdalah dan kafaratul majlis lagi. Tadi Ustaz Furqan sudah, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami tutup ya, Ustaz. Oke, silakan tafadholi.